Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wassalamu alaika ala Muhammadin khatimin nabiyyin amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita bisa menghirup udara, bisa menyaksikan fenomena kehidupan di muka bumi ini. Selayaknya kita ucapkan hamdalah dalam hati kita, agar senantiasa kita mewujudkan rasa syukur apa nikmat yang telah kita beri pada saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mari kita tunjukkan kepada kekasih yang sangat kita cintai, penutup para Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada hikmah pada saat ini kita akan menceritakan sebuah kisah dari penguasa atau raja yang zalim dari Daulah Fatimiyah yang bernama Al-Hakim Bi'amrillah. Al-Hakim Bi'amrillah adalah salah satu dari raja kerajaan Daulah Fatimiyah. Kerajaan ini berjalan atas dasar ideologi Syiah Islamiyah Batiniyah. Kalau sekarang sama seperti Bashar al-Assad, Presiden Suriah sekarang. Hierarki kerajaan menetapkan bahwa yang menjadi raja adalah putra tertua dari raja sebelumnya, walaupun umumnya masih belia. Emosi dan pemikirannya belum matang, ia tetaplah raja setelah ayahnya mereka wafat. Pemerintah Al-Hakim Bi'amrillah merupakan salah satu fenomena menarik dalam lembaran sejarah, menarik untuk dikaji dan dipelajari. Kemudian kita petik hikmahnya untuk kita kehidupan saat ini. Siapakah Al-Hakim Bi'amrillah Al-Fatimi? Dia adalah Abu Ali Al-Mansur bin Al-Aziz Nizar bin Al-Mu'izz Al-Fatami Al-Ubaidi. Gelarnya adalah Al-Hakim Bi'amrillah, yang berarti memerintah dengan perintah Allah. Ia mengaku memiliki kemampuan rububiyah mengatur alam semesta. Sebagian rakyatnya ada yang menerima, ada juga yang sebagian tidak tahan atas kezaliman. Sama halnya dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Sebagian rakyatnya meyakini bahwa ia adalah penjelmaan Tuhan di muka bumi. Oleh karena itu, tidak heran ketika awal terjadi pergolakan Suriah di era modern, kita lihat pengikut Presiden Bashar al-Assad memuja-muja dengan pujian yang layaknya diberikan untuk Allah dan sujud kepada gambar-gambarnya. Mereka mengatakan perkataan yang tidak semestinya bahwa Bashar al-Assad memiliki andil dalam pengaturan alam semesta. Al-Hakim Bi'amrillah dilahirkan tahun 375 Hijriah pada tahun 3806 Hijriah. Ayahnya adalah Al-Aziz Biliyah wafat. Ia naik tahta menggantikan sang ayah menjadi raja ke-6 yang memerintah Daulah Syiah Islamiyah tersebut. Saat itu usianya baru 11 tahun. Orang-orang dekat ayahnya semisal Al-Hasan bin Amarah dan Badazun menjadi mentornya dalam memimpin kerajaan. Namun kemudian keduanya ia bunuh karena ia anggap campur tangan dalam pemerintahannya. Akhirnya ia pun bebas menentukan kebijakan kerajaan sesuai dengan keinginannya.
Kejahatan Al-Hakim Yarmila. Al-Hakim memiliki kepribadian ganda. Hal itu tampak dalam perkataan, perbuatan, dan kebijakan yang ia tetapkan. Karena itu, banyak kebijakan-kebijakan yang aneh yang terjadi pada masa pemerintahannya. Ia memerintah rakyatnya untuk bekerja di malam hari dan tidur di siang hari tahun 1005 Masehi. Ia memerintahkan pemasangan yang zaman sekarang itu kita sebut poster atau baliho di area publik yang isinya menyerukan masyarakat untuk memusuhi Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Aisyah karena menolak Ali sebagai pemimpin setelah Rasulullah wafat. Pada tahun 1010 Masehi, ia mengganti kata as-salatu khairun minan naum yang menurutnya adalah tradisi Sunni menjadi hayya ala khairul amal. Kejalimannya tidak hanya menindas muslim Sunni saja, ia juga melakukan hal yang tidak kalah jahatnya terhadap ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Ia memaksa umat Kristen dan Yahudi menggunakan jubah hitam dan hanya diperbolehkan menunggangi keldai sebagai kendaraan. Ia memberikan maklumat untuk menghancurkan makam suci yang diyakini sebagai makam Yesus dalam keyakinan Nasrani. Tindakan ini merupakan salah satu penyebab utama terjadinya perang salib. Membaca peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahannya, mungkin Al-Hakim Yarmila layak kita sebut psikopat. Dia membangun sebuah madrasah dan sekolah, lalu memerintahkan ahli fikih dan ulama mengajarkan di sana. Setelah berada di sana, ia bunuh mereka semua, kemudian menghancurkan madrasah dan menjadikan puing-puingnya sebagai kuburan mereka. Ketika ia melihat orang-orang yang telah mentaatinya dalam segala hal, ia mulai menyeru rakyatnya untuk menyembah selain Allah Ta'ala. Dakwah yang buruk dan keji ini berjalan dengan bantuan dua orang laki-laki Persia, Muhammad bin Ismail al-Juruj dan Al-Hasan bin Hadirah al-Bargani. Seruan sesat ini dimulai pada tahun 1017 Masehi dengan cara tertutup. Terlebih dahulu ia mempersiapkan dai-dai Islamiyah di sebuah madrasah yang disebut dengan Dar al-Hikmah. Setelah itu pemikirannya disebarkan keluar. Apabila namanya disebut di mimbar, maka orang-orang yang mendengarnya wajib berdiri sebagai bentuk pengagungan. Hal ini dilakukan di wilayah kekuasaannya, termasuk dua tanah haram, Makkah dan Madinah. Untuk orang Mesir secara khusus, karena Al-Hakim tinggal di sana, apabila ia berdiri, maka mereka harus bersujud. Tidak peduli mereka menjumpai Al-Hakim di pasar atau di tempat-tempat daulah Fatimiyah al-Bil Misra al-Ayaman Fuad Said 112. Menghilangkan nyawa manusia bukanlah perkara bagi Al-Hakim. Rakyat Mesir tidak tidur dalam keadaan nyenyak di masanya. Sebagian sejarawan mencatat bahwa ia telah membunuh 18.000 orang, baik dari kalangan orang-orang dekat, pejabat, pemerintahan, maupun rakyat biasa. Dengan sosok dan karakter yang sangat zalim itu, Al-Hakim masih memiliki sisi kebaikan. Ia mengharamkan khamar dan melarang wanita berikhtilah campur baur dengan laki-laki di pasar. Tentu hal ini terkesan aneh saat ia membiarkan kezaliman yang paling besar, yakni mengangkat dirinya sebagai Tuhan Allah, bahkan ingin memindahkan ritual haji ke Kairo, Daulah Fatimiyah, Bil Misra al-Ayam Bil Said al-115, tapi ia masih memperhatikan hal-hal seperti ini. Sebagian penulis sejarah zaman ini ada yang membela Al-Hakim Yarmila. Mereka mengatakan bahwa Al-Hakim adalah raja yang baik, dan mereka menuduh para sejarawan telah memasukkan sejarah Al-Hakim Yarmila. Tentu saja hal ini tidak benar. Sejarawan telah sepakat bahwa Al-Hakim Yarmila adalah pemimpin yang sesat dan jahat. Akhir hayat, di tahun akhir dalam hidupnya,
Al-Hakim terbiasa keluar menyendiri di malam hari pergi ke Gunung Al-Makatum Kairo. Menikmati indahnya di malam di kota kuno itu, mengetahui kebiasaan orang-orang yang sudah jengah dengan kejalimannya, merencanakan pembunuhannya. Di antara tokoh yang merencanakan pembunuhan Al-Hakim adalah Thalib bin Dawas. Thalib memerintahkan 2 orang budaknya untuk mengintai Al-Hakim di malam hari. Di suatu malam 27 Syawal 411 Hijriah, bertetapan dengan 13 Februari 1021, saat Al-Hakim sedang menikmati indahnya bintang di malam hari, 2 orang budak segera mengeksekusi. Mereka menyebut Al-Hakim akhirnya tewas. Sebelum beberapa hari berikutnya orang-orang mencari, mereka tidak tahu di mana ia berada, bagaimana keadaannya. Kemudian tersebar bahwa berita tentang kematiannya. Orang-orang pun bersuka cita mendengar berita tersebut. Kematiannya adalah sebuah kabar gembira bagi rakyat. Kematian Al-Hakim biarmillah mengingatkan kita pada sebuah hadis Nabi dari Abu Qatadah bin Rabi An-Ansari. Dia menceritakan bahwa ada jenazah yang dipikul melewati Rasulullah. Maka beliau bersabda, orang yang beristirahat, orang yang diistirahatkan darinya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah maksud orang yang beristirahat dan orang yang diistirahatkannya darinya? Beliau menjawab, seorang hamba yang mukmin beristirahat dari kepayahannya dan gangguan dunia menuju rahmat Allah, sedangkan hamba yang jahat, mereka hanya banyak manusia, bumi, pepohonan dan binatang beristirahat darinya. Hikmah dari kepemimpinan seperti ini, maka kelompok Syiah Islamiyah atau Syiah Nusairyah memiliki kedekatan dengan orang-orang Druze seperti yang terjadi di Suriah. Kekufuran keduanya lebih parah dari Yahudi dan Nasrani, dan permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin pun lebih keras. Orang-orang Yahudi Israel juga terbiasa menggunakan orang-orang Druze untuk memagari kaum muslim karena mereka tahu kemungkinan orang Druze terhadap umat Islam begitu luar biasa. Demikianlah hikmah benang merah tentang sosok seorang kepemimpinan yang zalim yang berakhir dengan tragis. Terima kasih. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan barokah, diberikan semacam kemudahan di dunia dan akhirat. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.